Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang cerita fantasi. Ya, sebelum kalian mempelajari cerita fantasi, tentunya kalian harus memahami pengertian cerita fantasi. Ya, cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang di dalamnya terdapat unsur imajinatif. Ya, ada di sini unsur imajinatif dan hayalan semata. Jadi dikatakan imajinatif dan hayalan karena memang sifat cerita fantasi ini adalah cerita yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya, ciri cerita fantasi yaitu yang pertama adanya keajaiban atau keanehan, yaitu ada hal-hal yang tidak ditemukan dalam dunia nyata. Seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa cerita fantasi ini tidak mungkin hal-hal yang ada di dalam ceritanya itu terjadi dalam dunia nyata. Berikutnya ada ide cerita. Ya, ide cerita ini sifatnya terbuka, tidak dibatasi ya. Ini dibatasi oleh realitas, berarti tidak dibatasi oleh keadaan nyata atau kehidupan nyata. Jadi cerita ini sifatnya sangat luas. Jadi pengarang ini bebas mengekspresikan imajinasinya. Jadi kalau misalnya di karya lain itu masih memikirkan mungkin gak ya terjadi dalam dunia nyata. Nah, tapi kalau cerita fantasi ini boleh aja tidak apa-apa tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi memang pengarang ini sangat bebas mengekspresikan hayalannya atau imajinasinya. Ya, berikutnya di sini ada berbagai latar, yaitu ada lintas ruang dan waktu. Ya, kalau dari latarnya ini ada latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Misalnya di dalam cerita itu disebutkan bahwa latarnya itu ada di sekolah. Nah, berarti kan masih ada dalam kehidupan nyata ada yang namanya sekolah. Nah, kalau misalnya ada latar yang tidak ada dalam kehidupan nyata, misalnya itu ada sekolah di bawah laut, katakan seperti itu. Nah, kalau ada sekolah di bawah laut kan tidak mungkin ya dalam kehidupan nyata itu ada sekolah di bawah laut. Tidak mungkin manusia sekolah di bawah laut, kan seperti itu. Ya, selanjutnya waktu. Misalnya waktu yang ada pada dunia nyata dan waktu yang ada pada masa depan. Nah, dikatakan seperti ini, misalnya ada sebuah pintu. Nah, pintu tersebut dapat membawa orang ke dunia masa depan. Misalnya dia ada misalnya sebelumnya dia ada pada tahun 2020. Nah, ketika memasuki pintu itu, maka dia akan berada pada tahun 2050 misalnya seperti itu. Amazing sekali. Selanjutnya tokohnya itu unik. Ya, jadi tokoh unik ini di sini tokohnya ini memiliki watak dan ciri yang unik. Dikatakan misalnya tokohnya ini memiliki kekuatan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya tangannya dapat mengeluarkan api. Wah. Nah, kalau tangannya bisa mengeluarkan api, kan gak mungkin ya dalam kehidupan nyata itu ada orang dapat mengeluarkan tangan dari apinya, kan kepanasan ya kan kalau aslinya. Nah, tapi kalau di sini dalam cerita fantasi tokohnya ini memiliki ciri atau watak yang unik. Nah, cirinya tadi seperti yang saya sebutkan bahwa tokohnya ini dapat memiliki ciri dapat mengeluarkan api dari tangannya. Ya, selanjutnya ya, unsur intrinsik cerita fantasi berarti unsur in. Nah, dikatakan in berarti dari dalam cerita fantasi. Ya, kita mulai dari latar. Nah, latarnya ini ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, kalau latar tempat tentunya tadi seperti ada kata sekolah, kemudian ada misalnya di ruang perpustakaan, itu kan merupakan tempat. Nah, kalau latar waktu misalnya di pagi hari, sore hari,
Seperti itu. Latar suasana, misalnya latar suasana dalam teks tersebut menegangkan, menggembirakan, dan sebagainya. Selanjutnya tokoh dan watak. Nah, untuk tokoh dan watak ini saling berdampingan karena tidak mungkin tokoh tersebut diciptakan tanpa watak tertentu. Nah, di sini tokoh dengan watak yang disertai dengan bukti tertentu pada teks. Jadi ketika kalian mau menentukan watak pada tokoh teks cerita fantasi, kalian harus lihat buktinya. Ya, selanjutnya di sini ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembaca. Ya, selanjutnya kita coba analisis unsur intrinsiknya. Contoh analisisnya. Ya, kita mulai dari latar. Ya. Di sini ada kutipannya. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Nah, di sini latarnya apa yang terlihat? Ya, di sini ada kata desa, berarti adalah latar tempat. Saya tuliskan T di sini. Ya, selanjutnya di sini ada tokoh dan watak. Ya, di sini ada kutipannya. Saya bacakan terlebih dahulu. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong serta Arko merupakan anak yang rendah hati. Niko memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Berarti di sini ada tokoh dua ya, ada Niko dan Arko. Ya, di sini kita lihat Niko itu wataknya adalah sombong, ya kan? Selanjutnya Arko di sini adalah sifatnya adalah rendah hati. Ya, jadi jelas di sini ada kutipan yang menyatakan sifat-sifat dari tokoh tersebut. Ya, selanjutnya kita analisis unsur yang ketiga yaitu ada amanat. Di sini ada kutipannya juga. Saya bacakan terlebih dahulu. Ibunya bergegas menuju ke pantai untuk menyambut anaknya. Namun bukannya disambut, ibunya merasa sakit hati karena Malin malah memaki-maki ibunya sendiri dan tidak menganggap sebagai ibunya. Setelah itu, ibunya merasa kecewa dan sakit hati dan mengutuk Malin menjadi batu. Ya, amanatnya atau pesannya yaitu apa sih terlihat di sini? Ya, janganlah durhaka terhadap orang tua, karena di sini ada kata-kata mengutuk Malin menjadi batu. Kan tidak mungkin juga ya dalam kehidupan nyata ibu bisa menjadikan anak menjadi batu, itu tidak mungkin. Tapi di sini ada hal yang kalian bisa lihat, jadi batu. Nah, tentunya ada hal yang tidak baik yang nanti akan menimpa pada anak jika durhaka terhadap orang tuanya. Nah, makanya amanatnya janganlah durhaka terhadap orang tua. Ya, sampai sini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan kembali melalui Google Classroom ataupun melalui chat dengan Ibu. Ya, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.